eh, kepada para pihak, kedua-duanya adalah tentu para ahli hukum yang mengerti tentang hukum, paham hukum, bahkan para pakar hukum ada di sini ya. Mari kita jadikan sidang pra peradilan ini menjadi perdebatan hukum yang berwibawa dan asik. Teguran hakim kepada tim Hasto dan yang lain. Jadikan sidang pra peradilan Hasto Kristianto, jadikan sidang perdebatan hukum berwibawa, bukan ajang drama. Suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendadak lebih santai ketika Ketua Majelis Hakim Juyamto membuka sidang pra peradilan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto. Dengan nada berwibawa namun tetap bersahabat, beliau mengingatkan para pihak agar menjaga integritas sidang dengan perdebatan hukum yang berkualitas. Kepada para pihak, kedua-duanya tentu adalah para ahli hukum yang mengerti tentang hukum, paham hukum, para pakar-pakar hukum ada di sini. Mari kita jadikan sidang pra peradilan ini menjadi perdebatan hukum yang berkewibawaan dan asyik, nggak perlu pakai ketegangan apapun, ucap Juyamto, Rabu, 5 Februari 2025. Sontak saja, pernyataan itu mengundang senyum di ruang sidang. Maklum, sidang-sidang politik belakangan seringkali lebih mirip panggung teater dibanding arena diskusi hukum. Namun, tampaknya sang hakim ingin memastikan bahwa sidang kali ini lebih menyerupai debat intelektual ketimbang sinetron penuh adegan dramatik. Pra-peradilan dimulai, hakim santai, pengacara Hasto berapi-api. Sidang pra-peradilan Hasto Kristianto dimulai dengan agenda pembacaan permohonan dari pihak pemohon. Kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, dengan penuh semangat menegaskan bahwa kasus yang menjerat kliennya seharusnya sudah selesai karena putusan pengadilan sebelumnya telah inkrah. Kami sudah siap dengan bukti dan saksi untuk agenda berikutnya. Kasus ini sebenarnya sudah disidangkan dan sudah inkrah dalam putusan pengadilan yang sudah tetap. Tidak ada satu bukti pun yang mengaitkan Mas Hasto, ujar Roni dengan nada tegas. Roni juga menyinggung agar Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, tidak membuat keputusan yang justru bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Kami berharap bahwa penegak hukum dalam hal ini KPK harus menghormati keputusan pengadilan yang sudah ada sebelumnya, tambahnya. Namun, di luar ranah hukum, sidang ini tampaknya memiliki dimensi lain. PDIP dan Hasto seolah memanfaatkan momentum ini untuk menggalang perhatian media dan menciptakan kegaduhan di masyarakat. Pemberitaan yang masif dijadikan alat untuk menggiring opini publik, terutama dalam melontarkan kritik-kritik yang kerap tak berdasar terhadap pemerintahan yang sah. Dalam berbagai kesempatan, pernyataan dari pihak PDIP yang bernuansa politis lebih banyak terdengar dibandingkan argumentasi hukum yang kuat. KPK tegas, bukti kuat, tidak ada alasan mundur. Sementara itu, dari kubu KPK, Ketua KPK Setio Budianto tak kalah tegas dalam menyikapi perlawanan hukum dari pihak Hasto. Ia memastikan bahwa penetapan status tersangka Hasto bukan asal tunjuk, tetapi berdasarkan bukti-bukti kuat yang telah dikantongi KPK. Kami memiliki bukti bahwa Hasto bersama orang kepercayaannya terlibat dalam pemberian suap dari ex-caleg PDIP, Harun Masiku, kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan, ungkap Setio. Sebagai bukti konkret, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan, Sprindik, dengan nomor Sprint Dik 153 Dik 000112/2024 pada 23 Desember 2024. Tentu saja, pertarungan argumentasi ini bakal jadi tontonan menarik bagi para pengamat politik dan hukum. Dari Hasto hingga Harun Masiku, drama yang tak berkesudahan. Nama Harun Masiku yang kembali muncul dalam sidang ini membuat banyak orang mengangkat alis. Maklum, pria yang sudah lama bak ditelan bumi ini selalu menjadi misteri besar dalam dunia perpolitikan Indonesia. Bahkan, ada yang bercanda bahwa Harun Masiku lebih sulit ditemukan daripada sinyal internet di daerah terpencil.
Sementara itu, bagi Hasto, pra-peradilan ini menjadi ujian berat dalam perjalanan politiknya. Ia bukan hanya harus berhadapan dengan hukum, tetapi juga menjaga citra politiknya di tengah panasnya dinamika internal partai dan opini publik. Namun, pengamat melihat bahwa sidang ini juga dijadikan ajang manuver politik untuk mengalihkan isu-isu strategis dan menekan pemerintah dengan narasi-narasi kontroversial. Sidang berlanjut, kemana arah angin berembus? Sidang ini masih panjang dan penuh kejutan. Akankah Hakim Ju-Yamto tetap bisa menjaga suasana sidang agar tetap elegan dan asyik, seperti harapannya? Atau justru perdebatan semakin panas hingga aroma politiknya lebih kuat dari aroma kopi di ruang sidang? Kita tunggu saja episode berikutnya dari drama hukum yang sedang berlangsung ini. Di ruang sidang kau bicara lantang, mencari celah untuk buang bimbang. Katamu tak ada bukti nyata, tapi jejakmu tak bisa sirna. Drama dimainkan, cerita dirangkai, kau ciptakan gaduh, hukum kau sangkal. Tapi fakta tak bisa disangkal, langkahmu kini makin terjal. Oh, hukum bicara, tak perlu sandiwara. Bukti berbicara, dusta tak berdaya. Sejarah mencatat siapa yang benar, bukan sekadar suara yang nyaring bergetar. Oh, 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 oh. Teriak soal kepastian hukum, tapi kau lari dalam kabut ilusi. Kata-katamu penuh manipulasi, berharap semua percaya konspirasi. Dalih dan alasan kau jadikan tameng, seakan hukum hanyalah panggung sandiwara. Tapi keadilan tak butuh ualan, yang salah kan tetap tersudutkan. Oh, hukum bicara, tak perlu sandiwara. Bukti berbicara, dusta tak berdaya. Sejarah mencatat siapa yang benar, bukan sekadar suara yang nyaring bergetar. Teriak soal kepastian hukum, tapi kau lari dalam kabut ilusi. Kata-katamu penuh manipulasi, berharap semua percaya konspirasi. Dalih dan alasan kau jadikan tameng, seakan hukum hanyalah panggung sandiwara. Tapi keadilan tak butuh bualan, yang salah kan tetap tersudutkan. Oh, hukum bicara, tak perlu sandiwara. Bukti berbicara, dusta tak berdaya. Sejarah mencatat siapa yang benar, bukan sekadar suara yang nyaring bergetar. Hukum bicara tak perlu sandiwara. Bukti berbicara, dusta tak berdaya. Sejarah mencatat siapa yang benar, bukan sekadar suara yang nyaring bergetar. Dalih dan alasan kau jadikan tameng, seakan hukum hanyalah panggung sandiwara. Silakan kau bicara buat gaduh puasnya, tapi langkahmu takkan menghapus jejak dosa. Tapi langkahmu penuh manipulasi, berharap semua percaya konspirasi. Dalih dan alasan kau jadikan tameng, seakan hukum hanyalah panggung sandiwara. Tapi keadilan tak butuh bualan, yang salah kan tetap tersudutkan. Oh, hukum tetap bicara, buat gaduh sepuasnya, tapi langkahmu takkan menghapus jejak dosa. Tak semua bisa kau putar balikan fakta. Keadilan tak butuh lakon sandiwara. Nyanyian ini bukan sekadar nada, tapi gema bagi mereka yang lupa bahwa keadilan tak kenal sandiwara. Hukum tetap berdiri tanpa dusta. Hukum tetap berdiri, hukum tetap berbiwara.